Selamat malam, nama saya Galih Haji Saputra, NIM 20200130055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini terbentuk pada tanggal 26 April 2007 yang disebabkan oleh bencana alam tsunami di Aceh pada waktu itu. Pada undang-undang ini membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana yang terdapat di dalamnya, yaitu masyarakat penanggulangan bencana harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, baik melalui sejak tahap awal program sampai ke tahap akhir di mana program akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat lokal. Itu jawaban saya yang pertama. Soal yang kedua, jelaskan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta hal penting terkait perubahan paradigma tersebut. Di sini paradigma terdapat 4, yaitu pertama, paradigma relief atau pandangan konvensional atau bantuan darurat. Paradigma ini menganggap bencana itu suatu peristiwa yang tak terelakkan. Yang kedua, korban harus dapat pertolongan. Yang ketiga, penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan atau relief dan kedaruratan atau emergensi. Paradigma yang kedua yaitu paradigma mitigasi. Tujuannya lebih diarahkan pada mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana. Selanjutnya, mengawali pola-pola yang dapat menimbulkan keamanan, yaitu selanjutnya paradigma yang ketiga, yaitu paradigma pembangunan. Menjelaskan bahwa mengarah kepada faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat. Selanjutnya, menjelaskan upaya-upaya penanggulangan yang lebih bersifat mengintegrasikan dengan program pembangunan. Misalnya, melalui perkuatan ekonomi dan perkuatan dan kemampuan teknologi. Dan terakhir, paradigma yang terakhir yaitu paradigma pengurangan resiko. Paradigma pengurangan resiko di sini menjelaskan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola dan menekan resiko bencana. Nah, selanjutnya, hal penting dari perubahan paradigma yaitu yang pertama, penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi pada keseluruhan manajemen. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah
merupakan pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Yang ketiga, penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah namun juga masyarakat dan lembaga usaha, di mana pemerintah sebagai penanggung jawab utamanya. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara bahaya, kerentanan, dan resiko bencana. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa pengertian bahaya. Bahaya atau hazard adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, serta kerentanan yaitu adalah suatu kondisi masyarakat yang mengarah kesulitan dalam menghadapi ancaman bahaya. Dan resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Itu saya akan menjelaskan hubungannya antara bahaya, kerentanan, dan resiko bencana yang akan menyebabkan yaitu bencana. Tadi Bapak menjelaskan di video jika bahaya tinggi dan tingkat kerentanan tinggi yang didukung oleh ketidakmampuan masyarakat akan menyebabkan resiko bencana yang pada akhirnya menyebabkan bencana tersebut. Contohnya seperti masyarakat yang membuang sampah di sungai, yaitu itu adalah bahaya, dan kerentanan tersebut ketidakpedulian masyarakat yang membuang sampah pada sungai, dan didukung oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menanggulangi risiko bencana tersebut yang berakhir menjadi bencana yaitu banjir. Jadi hal yang lebih mudah ditingkatkan yaitu kerentanan dan juga kemampuan masyarakat untuk menanggulangi risiko bencana. Apabila kerentanan dan juga bahaya tinggi didukung ketidakmampuan, maka terjadi risiko bencana yang ujungnya akan menjadi bencana. Terima kasih. Sekian atas jawaban saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mungkin tidak jelas, mohon permaklumannya. Selamat malam. Terima kasih.